Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Komalasari dengan NIM 6120123204. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rapiudin. Materi yang akan saya bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki cita-cita dan pilihan pekerjaan yang berbeda. Ada yang ingin menjadi guru, pegawai negeri, pengusaha, tenaga kesehatan, maupun bekerja di perusahaan swasta. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa setiap individu memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri dalam menentukan karir yang akan dijalani. Adapun untuk pengertian pilihan karir. Pilihan karir merupakan proses seseorang dalam menentukan pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan minat, kemampuan, kepribadian, serta tujuan hidupnya. Karir bukan hanya pekerjaan yang dilakukan saat ini, tetapi juga perjalanan seseorang dalam mengembangkan kemampuan dan mencapai jenjang yang lebih tinggi di dunia kerja. Sebagai contoh, seseorang dapat memulai karir sebagai staf administrasi, kemudian berkembang menjadi supervisor, manajer, hingga menduduki posisi pemimpin apabila memiliki pengalaman dan komunikasi yang memadai. Teori Holland. Salah satu teori yang menjelaskan tentang pilihan karir adalah teori yang dikemukakan oleh John Holland. Menurut teori ini, seseorang akan lebih mudah merasa nyaman, termotivasi, dan berhasil apabila bekerja pada bidang yang sesuai dengan kepribadiannya. Holland membagi kepribadian menjadi 6 tipe, yaitu realistik. Holland membagi kepribadian menjadi 6 tipe, yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, interpretasi, dan konvensional. Setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda sehingga cocok dengan jenis pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, memahami kepribadian diri menjadi langkah penting sebelum menentukan pilihan karir. Adapun faktor dari diri sendiri. Pilihan karir dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari diri seseorang atau faktor internal. Faktor pertama adalah minat. Seseorang biasanya lebih tertarik memilih pekerjaan yang sesuai dengan hal-hal yang disukainya sehingga dapat bekerja dengan lebih semangat. Faktor kedua adalah bakat dan kemampuan. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, seperti kemampuan memimpin, berkomunikasi, berhitung, maupun berpikir kreatif. Kemampuan tersebut menjadi dasar dalam memilih pekerjaan yang sesuai. Selain itu, kepribadian juga mempengaruhi terhadap pilihan karir. Orang yang senang berinteraksi dengan banyak orang akan lebih cocok bekerja di bidang pelayanan atau pemasaran, sedangkan orang yang teliti lebih sesuai bekerja di bidang administrasi atau keuangan. Faktor lainnya adalah nilai hidup dan tujuan karir. Ada orang yang mengutamakan penghasilan, ada yang lebih mementingkan kestabilan pekerjaan, dan ada pula yang ingin memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk faktor dari lingkungan. Selain faktor internal, pilihan karir yang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan. Yang pertama adalah keluarga. Orang tua sering memberikan arahan atau saran mengenai pekerjaan yang dianggap baik bagi anaknya. Yang kedua adalah pendidikan. Latar belakang pendidikan memberikan bekal ilmu dan keterampilan sehingga membuka peluang untuk bekerja pada bidang tertentu. Yang ketiga, ada lingkungan sosial seperti teman, dosen, guru, atau tokoh yang menjadi inspirasi mereka dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan cita-cita dan pekerjaan. Selain itu, kondisi ekonomi dan peluang kerja juga mempengaruhi pilihan karir. Tidak sedikit orang yang menerima pekerjaan yang tersedia terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun belum sesuai dengan minatnya.
Perkembangan teknologi juga menciptakan berbagai profesi baru seperti digital marketer, konten creator, data analisis, dan sosial media, sehingga pilihan karir menjadi semakin beragam. Adapun kaitan dengan perencanaan SDM. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perusahaan tidak hanya mencari karyawan untuk mengisi posisi tertentu. Perusahaan juga harus memahami kemampuan, minat, dan potensi setiap karyawan agar dapat menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Dengan memahami potensi karyawan, perusahaan dapat menyusun program pelatihan, promosi jabatan, rotasi kerja, dan pengembangan kompetensi secara lebih efektif. Hal ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan maupun karyawan karena keduanya dapat berkembang bersama. Adapun untuk studi kasusnya, sebagai contoh, terdapat seorang lulusan manajemen bernama Harlina yang bekerja sebagai staf administrasi pada awalnya. Harlina menerima pekerjaan tersebut karena adanya kesempatan bekerja dan kebutuhan ekonomi. Namun setiap bekerja selama 1 tahun, Harlina menyadari bahwa dirinya lebih tertarik pada kegiatan promosi dan komunikasi dibandingkan pekerjaan administrasi. Ketika diberikan kesempatan membantu pemasaran melalui media sosial perusahaan, Harlina merasa lebih bersemangat dan mampu menunjukkan hasil yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan karir dapat berubah sesuai dengan pengalaman kerja dan semakin berkembang pemahaman seseorang terhadap potensi dirinya. Untuk penyelesaian masalah, untuk mengatasi kondisi tersebut, Harlina perlu melakukan self assessment agar lebih memahami minat, bakat, dan kemampuannya. Di sisi lain, perusahaan juga dapat memberikan pelatihan konseling karir serta kesempatan rotasi kerja ke bagian pemasaran apabila kompetensi Harlina dinilai sesuai. Dengan demikian kebutuhan perusahaan tetap terpenuhi dan Harlina juga dapat bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun untuk kesimpulannya, berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pilihan karir dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat, bakat, kemampuan, kepribadian, serta tujuan hidup, dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, peluang kerja, dan perkembangan teknologi. Dalam perencanaan sumber daya manusia, memahami faktor-faktor tersebut sangat penting agar organisasi dapat menetapkan karyawan sesuai dengan kompetensinya serta mendukung perkembangan karir mereka. Sebagai penutup, memilih karir bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan, tetapi juga tentang menemukan bidang yang sesuai dengan kemampuan dan potensi diri sehingga seseorang dapat bekerja dengan nyaman, perkembangan, dan memberikan kontribusi yang maksimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Lilis Komalasari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Rapiudin selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan sumber daya manusia, serta kepada semua pihak yang telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.